Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Masih bertemu lagi bersama Arik Channel. Oke adik-adik, kita belajar bersama kelas 3 tema 4 kewajiban dan hakku. Nah, kita sekarang menginjak di subtema 2 kewajiban dan hakku di sekolah. Nah, di sini ada percakapan yaitu bermain bersama teman, menjadi anak pintar, jalan sehat, kelas bersih, senang di sekolah. Nah, itu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, untuk adik-adik semuanya, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan biar adik-adik tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Arik Channel. Nah, sekarang kita langsung saja menginjak ke materi berikutnya. Langsung adik-adik bisa buka di halaman 47 ya. Subtema 2, kita langsung menginjak ke halaman 48. Pembelajaran 1. Ayo membaca. Anak-anak pintar adalah harapan orang tua. Apa yang dapat dilakukan agar menjadi anak yang pintar? Bacalah dengan nyaring. Rahasia anak pintar. Adik-adik bisa baca sendiri ya, itu gimana rahasia anak pintar. Nah, adik-adik juga harus mempunyai rahasia gimana saya bisa pintar gitu ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan di halaman 49. Oke ya. Oke. Langsung saja ke 49. Ayo mencoba. Bisakah kamu memberi saran agar temanmu memperoleh haknya? Bacalah pertanyaan berikut, tuliskan saran-saranmu. Nah, di sini saran saya ya. Ini nanti adik-adik juga bisa membuat saran ya. Jadi jawaban ini cuma contoh ya. Jadi adik-adik bisa mengolah atau mengasih saran sendiri. Nah, jadi jawaban-jawaban ini atau yang saya kerjakan ini cuma untuk panduan adik-adik belajar. Begitu ya. Oke, next, langsung saja nomor 1. Nomor 1 ya. Udin ingin pandai tentang alam sekitar. Ia tidak memiliki banyak buku. Saran saya ya, jawaban saran saya sarankan supaya Udin sering-sering mengunjungi perpustakaan, sebab di sana terdapat banyak buku pengetahuan dan dapat dipinjam. Itu saran saya ya. Nah, nanti adik-adik juga bisa memberi saran ke Udin atau ke teman-teman adik-adik sendiri. Oke, next, langsung nomor 2. Lani ingin mengikuti lomba bulu tangkis. Raketnya rusak. Nah, saran saya supaya Lani memberi raket baru. Misalkan tidak mampu, sebaiknya Lani meminjam pada temannya yang memiliki raket. Itu saran dari saya.
Nah, nanti adik-adik juga bisa memberi saran kepada Leni juga, ke teman-temannya juga, seperti itu. Oke, next. Nomor 3. Dayu mendapat kesempatan menari di depan tamu. Guru menari Dayu sedang sakit. Saya sarankan supaya Dayu menari untuk menggantikan tugas guru menarinya yang sedang sakit, sehingga tamu dapat terhibur. Itu saran dari saya, contoh saran dari saya ya. Nanti adik-adik bisa memberi saran sendiri. Oke, next. Berikutnya nomor 4. Siti bertugas membaca puisi saat upacara Sumpah Pemuda. Ia belum tahu cara membaca puisi yang baik. Saya sarankan supaya Siti mulai berlatih membaca puisi. Dapat berlatih secara langsung maupun melihat video orang yang membaca puisi. Itu saran dari saya. Oke, next. Nomor 5. Edo ingin berhasil dalam belajar. Edo selalu sibuk dengan bermain. Saran saya supaya Edo melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Seperti itu. Nah, jadi adik-adik bisa memberikan saran ke teman-temannya supaya bisa. Contoh, temannya ada yang ingin bermain bola tapi tidak punya bola, disarankan harus membeli bola. Kalau tidak kuat atau mampu membeli bola, bermain bersama temannya yang punya bola. Seperti itu ya saran-sarannya. Oke, next, lanjut. Ya, kita lanjut. Ayo berlatih. Ya, ayo berlatih. Benny membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas, sisa kertas hanya 40 lembar. Waktu belajar masih 3 bulan. Mereka membutuhkan kertas yang beberapa kegiatan kelas. Benny berpendapat mereka wajib menghemat kertas. Haruskah ibu guru membeli kertas baru? Apa saranmu? Nah, di sini adik-adik kan disuruh ngasih saran ke guru. Apa saran adik-adik? Ya, oke. Sarannya apa? Sarannya kita hemat kertasnya ya, supaya tidak keburu habis. Jadi umpamanya kertas 1 lembar bisa dibagi menjadi 2 anak gitu ya. Membagi kertas untuk menghemat kertas gitu. Nah, di sini selanjutnya bantulah Benny menentukan banyak kertas di awal dan yang terpakai. Perhatikan contoh berikut. Kertas tersedia. Kertas tersedia tadi berapa? Tadi kan sudah baca ya di teks sebelah sini. Nah, kertas tersedia itu 500. Ya.
kertas terpakai belum tahu, terus kertas tersisa 40. Berarti kertas yang terpakai yaitu 460. Nah, itu ya adik-adik. Oke, paham ya? Mudah kan? Oke. Terus next kita lanjut. Buatlah 5 kemungkinan lain, tentukan banyak kertas di awal. Tentukan banyak kertas terpakai. Nah, tadi kan sisanya seperti ini ya. Ini sisanya. Oke. Sisanya adik-adik sudah tahu semua ya sisanya. Sisanya seperti itu. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini adik-adik disuruh membuat kemungkinan ya. Jadi yang hasilnya itu 40 ya. Itu jangan terpaku sama yang ini ya. Ini kita membuat kemungkinan. Nah, ini contoh yang nomor 1. Kemungkinan itu 50 ya dikurangi 10 jadinya 40. Bisa juga kemungkinan itu 60 dikurangi 20. Bisa juga. Itu kan kemungkinan ya. Nah, jadi adik-adik jangan terpaku sama yang ini ya. Kita membuat kemungkinan yang hasilnya itu 40. Yang nomor 3, kemungkinan 70 dikurangi 30. Bisa. Itu hasilnya 40. Yang nomor 4 itu bisa juga 80 dikurangi 40. Hasilnya 40. Itu kan kemungkinan ya. Terus yang nomor 5, 90 dikurangi 50. Hasilnya 40. Nah, jadi kemungkinannya seperti itu ya adik-adik semuanya ya. Oke, next kita lanjut ke halaman 52. Ayo mencoba. Buatlah satu kemungkinan permasalahan lain. Tentukan banyaknya kertas tersisa atau lalu buat perkiraan kertas tersedia di awal dan kertas terpakai. Contohnya seperti ini ya. Ini pertanyaannya seperti itu ya. Oke, pertanyaannya seperti ini ya. Andri membeli 2 rem kertas setelah ia gunakan untuk membuat tugas sekolah. Kertas yang tersedia adalah 120 lembar. Nah, di sini kita akan membuat berapa lembar kertas yang ia gunakan untuk membuat tugas sekolah. Kita tuliskan di ini, saya pindah dulu ya. Oke. Saya tuliskan di sini ya. Nomor 1. Ini kemungkinan ya. Kemungkinan. Oke. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ya. Oke. Di sini jawabannya tadi 120
Ya, 120. Kita kasih sini dulu ya. Ini kemungkinan yang hasilnya itu nanti 120. Contoh nomor 1 ini kemungkinan bisa 1000 ya dikurangi 880, hasilnya 120. Itu kemungkinan ya. Terus 800 ya, kemungkinan 800 dikurangi 680, hasilnya 120. Itu kemungkinannya. Terus 900 dikurangi 780, bisa juga ya kemungkinannya seperti ini. 900 dikurangi 780, hasilnya 120. Itu bisa juga kemungkinan seperti itu. Yang nomor 4, 850 dikurangi 730, kemungkinannya ya seperti itu ya. Nah, nomor 5, kemungkinan juga 950 dikurangi 830, hasilnya 120. Nah, itu kemungkinannya seperti itu ya adik-adik semuanya ya. Jadi itu tadi contoh kemungkinan ya. Jadi adik-adik juga bisa membuat sendiri ya. Oke, next. Langsung berikutnya, ayo menari. Nah, adik-adik bisa belajar, teksnya itu bisa dibaca sendiri ya. Oke. Teksnya bisa dipahami untuk adik-adik semuanya. Oke, next. Kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Oke, adik-adik bisa belajar sendiri. Nah, di sini ya, ayo mencoba. Agar pandai menari, kamu harus semangat berlatih. Berkreasilah dengan gerakan-gerakan yang Dayu lakukan. Buatlah gerakan yang dinamis dan energik, sehingga menjadi gerakan tari. Peragakan sambil menyanyikan lagu daerahmu. Nah, di sini adik-adik disuruh sambil menyanyi lagu daerah. Lagu daerah itu banyak sekali. Contohnya seperti Bui Bulan, itu Bui Bulan dari Jawa Barat. Terus ada lagi Soleram. Soleram itu dari Riau. Masih ada lagi Gundul Pacul, itu dari Jawa Tengah. Ada lagi Apuse. Apuse itu dari Papua. Biasanya ada yang disuka buat nari itu Ampar-ampar pisang. Nah, itu lagunya enak. Itu dari Kalimantan Selatan. Nah, seperti itu ya. Adik-adik semuanya, pembelajaran